Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di subuh hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 11 Juli 2021. Ya, alhamdulillah ya, kita telah merasakan sholat berjamaah di Masjid Sultan Ayyub ya. Alhamdulillah, Jami Ayyub di Istanbul. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi hari yang cerah ini subhanallah merasakan suara imam yang merdu ya, yang indah, jamaahnya yang luar biasa, ditambah lagi udara yang segar gitu. Nah, kami kayak merasa ganjil pada pagi hari ini. Apa yang ganjil yang kita rasa? Kayaknya kurang lebih kalau nggak buat pesan-pesan buat para pemuda-pemudi yang ada di sana itu kayaknya kurang pas gitu. Oleh karena itu, di balik masjid ini dengan ukiran kaligrafi Arab yang sangat indah, dan bahkan di belakang sana itu adalah mimbar ya. Jadi salah satu keistimewaan di Turki itu mimbarnya itu mirip kerucut ya. Jadi subhanallah, di salah satu tempat ini yang keutamanya luar biasa, kita ingin menyampaikan beberapa hal ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Muin dulu, kira-kira menurut ente, menurut antum Sultan Ayyub ini seperti apa gitu? Bisa dikata apa makna beliau terhadap Islam sehingga tempat ini begitu banyak orang ingin mendatanginya? Masya Allah. Luar biasanya Ahi Zakir, karena sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini dimakamkan di tempat ini, dan beliau punya makamnya di sini, dan beliau punya hati punya tempat di hati Rasulullah. Kenapa demikian? Karena waktu peristiwa hijrah itu Allah justru memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini untuk Rasul tinggalkan. Masya Allah. Jadi pada saat itu sudah berebutan kan yang mau mengajak Rasulullah nginap di rumahnya. Betul. Tapi Rasul membiarkan untanya berjalan dan singgah di tempat di mana dia akan tinggal di situ, dan Abu Ayyub Al-Ansari terpilih pada saat itu. Masya Allah. Nah, apa yang menarik, Abu Ayyub Al-Ansari ini, sahabat yang mulia ini, sangat berkeyakinan kuat dan bertekad sangat kuat untuk menjawab hadis dari Rasulullah. La tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jayz zalikal jayz, ya, seperti itu. Dan Masya Allah, beliau sampai ke titik ini, dan jarak dengan benteng Konstantinopel yang pongah itu sudah sangat dekat. Tapi Allah menakdirkan hal lain, bahwa beliau dipanggil lebih awal, dan beliau mewasiatkan untuk mayatnya diarak sampai betul-betul dekat dengan benteng itu. Masya Allah. Ya, dan disinilah tempatnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ternyata di Masjid Sultan Ayyub ini ada makam daripada sahabat Rasulullah yang dimaksudkan oleh Akhmuin tadi. Dan ternyata sahabat ini begitu mulia ya. Nah, karena saya pun juga ini ya merasa terkagum-kagum ya. Kenapa Anda bilang terkagum-kagum? Melihat benteng Konstantinopel itu luar biasa panjangnya, luar biasa tingginya, dan ternyata inilah dahulu para sahabat yang dimana mereka ingin menaklukkan daripada benteng ini. Betul ya? Betul sekali. Nah, ada sebuah hal juga yang luar biasa yang menunjukkan bahwa wibawa Islam, kemudian kekuasaan Islam itu sangat besar dan sangat menakutkan di hati-hati musuhnya. Ya, kalau kita tahu benteng Konstantinopel itu ada 3 lapis. Ada 3 lapis dan ada parit di depannya, tapi itu tidak membuat kaum muslimin itu gentar. Betul. Ya, tidak membuat semangat. Sebuah peristiwa yang menakjubkan terjadi ketika intelijen Romawi itu masuk ke barisan kaum muslimin dan mendapati sebenarnya sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari ini sudah wafat. Iya, betul. Tapi ternyata dia bertanya, kenapa ini ya? Itu para kaum muslimin bilang bahwa ini sahabat Rasulullah dan sudah wafat, tapi tetap akan ikut perang. Apa yang terjadi di pikiran intelijen ini luar biasa. Dia pergi melapor ke bosnya dan mengatakan bahwa sudah gila kaum muslimin, orang mati saja dibawa untuk berperang. Masya Allah. Apalagi orang yang hidup gitu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Dan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah berjanji bahwa akan
akan menyusupkan ke dalam hati musuh-musuh Islam itu ketakutan yang sangat luar biasa. Betul. Bahkan dari jarak yang belum dekat ketemu musuh itu mereka sudah gemetar seperti itu. Masya Allah. Insya Allah. Ya, jadi di balik histori ini, cerita ini, subhanallah ya, ada salah satu sifat yang mungkin teman-teman harus ketahui. Musuh-musuh Islam itu mereka sekarang ini pada ketakutan ya. Betul. Dan kalau saya merasa kayak gini, bro, ada sebuah syair juga yang pernah mengatakan, kalau kalian mau melihat bagaimana Islam itu bangkit, lihatlah bagaimana para orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Nah, kenapa? Ternyata simetris ya dengan sinkron dengan hari ini kita melihat kalau umat Islam ini bergabung ketika membangkitkan diri mereka di awal pagi dengan sholat subuh berjamaah, maka ketakutan itu akan timbul terhadap musuh-musuh Islam. Betul sekali. Sama artinya ketika coba bayangkan dahulu waktu Erdogan ingin digulingkan di sini, kita bisa melihat bagaimana para masyarakatnya keluar dan bahkan melaksanakan sholat subuh berjamaah, mengumandangkan azan, dan ternyata Allah menghadirkan sifat ketakutan kepada musuh-musuh Islam pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, di momentum kali ini kita ingin menyampaikan bahwa kalau kalian sekarang masih muda, kalau kalian sekarang belum saja mendapatkan uzur dalam artian mungkin orang tua yang tidak bisa mampu ke masjid, nah sekarang lah bangkitkan diri kalian, kuatkan diri kalian, kuatkan mental kalian, karena kalau bukan saat sekarang kapan lagi? Ya kan? Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian, apatah lagi hari ini banyak teman-teman terlalaikan dengan fenomena-fenomena akhir zaman, diantaranya karena kelalaian dunia. Nah, ayolah kita bangkitkan diri kita, karena salah satu yang membuat orang-orang non-muslim takut terhadap umat Islam adalah ketika sholat subuh kita sama ramainya dengan sholat Jumat kita. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, dan mulai dari diri sendiri kita mulai untuk bagaimana memulai diri kita senantiasa sholat subuh berjamaah di masjid, hingga kelak kita semua menjadi barisan-barisan pejuang daripada umat ini. Betul saudara? Betul sekali. Insyaallah. Alhamdulillah kami di sejak berapa hari ya? 6 hari di Istanbul, kami selalu mengajar keutamaan sholat subuh di masjid di awal waktu. Alhamdulillah, semoga ini menjadi keistiqomahan kami di tempat ini, dan juga keistiqomahan kami ketika kami balik ke Indonesia insyaallah, terutama di Makassar. Dan teman-teman sekalian, juga kami menyampaikan sebentar ya, pukul berapa? Sebentar. Insyaallah jam 8 malam waktu Indonesia. Betul. Kita akan live sharing Insyaallah tentang bagaimana anak-anak muda harus terjun ke dunia kemanusiaan. Betul. Insyaallah. Jadi insyaallah sebentar, jangan kalian lupa ya, jam 8 malam waktu Indonesia, dan insyaallah kita akan share dan sharing di mana berbagai pengalaman kami ya, berbagai pengalaman dalam artian kita ini juga adalah para orang-orang yang alhamdulillah turut andil dalam kemanusiaan, dan apa sinkronisasinya dengan pemuda. Yang intinya adalah kami hari ini ataupun pemuda, syabab ataupun pemuda yang dimana ingin melihat pemuda-pemuda lain bersama-sama kita, dari aku, kami, dan kita semua, untuk sama-sama berjuang untuk bagaimana pemuda ini menjadi lebih baik lagi insyaallah. Oke, itu dulu dari kami dari Masjid Sultan Ayyub, dan semoga ini menjadi kisah yang ibrah yang besar buat kita semua, dan menjadi pelajaran yang besar buat kita semua, sehingga kelak tidak ada lagi keraguan dalam diri kita bahwa umat Islam ini akan bangkit insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.